salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersorak, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Marilah pandang ke depan, pandang pada salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya, percayalah padanya, Oh Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu.
Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menerima firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tak kembali dengan sia-sia, dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan juga Tuhan pada kami semua urapan khusus daripada-Mu, yaitu urapan roh, hikmat, dan wahyu, agar terbukalah pikiran kami. Dengan itu Tuhan, kami boleh mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan pada kami semua, dan bukan hanya sekedar pendapat kami sendiri, asumsi kami sendiri saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom terkasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan menolak melakukan kehendak Tuhan. Ya, apa artinya di sini? Artinya Tuhan punya kehendak yang harus kita lakukan. Ini kehendak secara khusus ya, bukan kehendak secara umum. Kalau kehendak secara umum berlaku buat semua orang yang ada di dunia yang percaya pada Tuhan. Tapi kalau ini mungkin kehendak Tuhan secara khusus yang harusnya kita lakukan, karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tapi orang itu menolak untuk melakukannya. Jadi tergolong juga tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu adalah menolak kehendak Tuhan ya. Menolak untuk melakukan rencana Tuhan, menolak untuk melakukan atau menghidupi ajaran Tuhan, menolak untuk melakukan perintahnya kepada kita. Nah, itu adalah pengertiannya. Jadi pertanyaannya kalau gitu, kalau sampai hal ini dilakukan oleh orang percaya, apalagi kalau dia adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan sekalipun, itu kenapa kok bisa begitu ya? Bukankah hal ini hal yang fatal? Nah, itu bisa terjadi karena apa? Umumnya kalau ia seorang pelayan atau hamba Tuhan, hal ini bukannya dengan tidak menyadari sepenuhnya, tapi karena yang pertama tidak menyadari bahwa itu memang kehendak Tuhan, bukan pikirannya sendiri, bukan kata orang, tapi itu memang betul-betul kehendak Tuhan buat dia lakukan, buat dia hidupi. Dia tidak menyadarinya, karena itu dia tidak mau melakukan. Pikirnya enak aja gini-gini. Nah itu, jadi dia tidak menyadari, tidak tahu bahwa itu betul-betul kehendak Tuhan. Mari kita baca di Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Kalau kita tidak mau mengerti, itu namanya bodoh. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Maksudnya kehendak Tuhan secara umum, juga kehendak Tuhan
secara khusus untuk kita lakukan bagi kita. Jadi kita bisa melakukannya. Kalau kamu udah ngerti-ngerti, sukar sekali bagi kamu untuk bisa mau melakukannya. Itu yang pertama. Karena ketidakmengertian itu akan membuat mereka tidak tahu, tidak sadar bahwa ada perintah Tuhan, ada kehendak Tuhan ya tertentu pada dirinya, untuk dirinya. Itulah pula sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita di Hosea 4 ayat 6. Makanya Alkitab menuliskan begini ya, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa, atau terjemahan aslinya umatku kubinasakan karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah itu pengertian sebetulnya adalah kurang pengetahuan akan Allah. Nah ini karena kurang pengetahuan, jadi akibatnya tidak mau melakukan kehendaknya, tidak melakukan yang diajarkannya, akibatnya kubinasakan. Nah ini ya, apakah mungkin ada umat Tuhan itu tidak mengenal Tuhan? Banyak sekali yang masih cuma jadi umat Tuhan, cuma jadi Kristen tapi kurang mengenal Tuhan ya, kurang pengetahuan tentang Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Itu firman Tuhan. Yang kedua, kenapa orang bisa menolak kehendak Tuhan? Karena masih dikuasai pikiran dan keinginan duniawi semata. Itu jauh lebih berkuasa dalam dirinya, kan dia mendewakan itu, mengagul-agulkan itu, meninggikan itu, menginginkan itu. Kita bisa baca Kolose 3 ayat 1-3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ini Kristen sejati ini ya, carilah perkara yang di atas, termasuk kehendak Tuhan, perkara surgawi, di mana Kristus ada duduk di sebelah Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, perkara surgawi, perkara kehendak Tuhan, perkara perintah Tuhan, ajaran Tuhan, dan bukan yang di bumi, yang bersifat duniawi semua ya, kedagingan semua. Dan kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau tidak gitu ya bukan namanya. Nah ini ya. Jadi karena dia masih dikuasai pikiran dan keinginan duniawi, dia sukar untuk mengerti, sukar untuk memahami kehendak Tuhan ya. Yang dipikirkannya bukan hal yang surgawi kehendak Tuhan, tapi hal-hal yang duniawi saja. Seperti yang jadi ya sepertinya dibutakan oleh keinginan duniawinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa tidak bisa mengerti kehendak Tuhan sehingga menolak? Karena merasa kehendak Tuhan itu kurang sesuai, nggak cocok dengan seleranya, dengan konsepnya, dengan keinginannya, dengan pandangannya. Nah ini karena dia masih dikuasai yang begitu-begitu oleh yang duniawi semata, maka seringkali nggak sesuai rasanya, misalnya. Karena itu dia tidak mau melakukan, kan nggak sesuai katanya dengan maunya dia. Kita baca Filipi 2 ayat 5. Karena dikatakan, hendaklah kita gunakan pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus, dan bukan pakai pikiran, perasaan, keinginan, selera kita sendiri saja gitu loh ya. Kalau tidak, kita tidak bisa memahami kehendak Tuhan, tidak bisa mengikuti kehendak Tuhan, tapi kita bakal menolaknya ya. Kita baca Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh, maksudnya ini memakai, mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dengan demikian kamu bisa memahami kehendak Allah, bisa memahami perintah Tuhan, dan bisa punya kemauan, bahkan kemampuan diberikan Tuhan untuk melakukannya. Ya ini, jika kita bisa bertumbuh, naik dari level-level sebelumnya ke level-level berikutnya, lebih tinggi, dan lebih tinggi ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa tidak melakukan kehendak Tuhan, bahkan menolaknya? Sadar atau tidak sadar, tapi kita sepertinya menolak kehendak Tuhan. Karena hati kita itu hati yang keras dan berpikir sempit, hati yang kekeh, ikuti maunya sendiri saja, dan pikirannya sempit sekali. Ya ini, itu kita baca di Ibrani 4 ayat 7. Ibrani 4 ayat 7. Maka jangan berpikiran hati yang keras gini ya, berpikiran sempit. Ibrani 4 ayat ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia sudah sekian lama berfirman dengan peranan Daud seperti di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya,
Janganlah keraskan hatimu sehingga menolak semuanya, kan tidak sesuai dengan konsepmu, tidak sesuai dengan seleramu, tidak sesuai dengan pandanganmu, tidak sesuai dengan keinginanmu. Jangan sampai maka hati yang keras itu kita singkirkan, dan jangan berpikiran sempit. Berikutnya untuk poin ini kita baca Yeremia 19 ayat 15. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku sehingga menolak kehendakku. Nah, ini hati-hati dengan peringatan yang Tuhan berikan ini ya, dari ancaman yang sangat menakutkan. Jadi kita perlu jangan mentingkan diri sendiri saja ya. Tidak usah pikiran seperti itu, jangan kita teruskan, kita pakai, kita pelihara. Dan juga jangan hatinya keras, kekeh, nolak terus. Hati-hati ya. Yang terakhir, jadi kenapa orang bisa nolak kehendak Tuhan? Karena sekali lagi hidupnya itu masih dipenuhi, dikuasai, dan selalu terpujuk oleh roh dunia ini ya. Memang roh dunia bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita baca 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini, dikuasai roh dunia, dan meninggalkan Paulus dan pelayanannya. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Nah, ini si Demas ini karena godaan roh dunia, bujukan roh dunia telah meninggalkan aku. Jadi tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini kita perlu pelajari. Sehingga ia berkesimpulan, sehingga ia menganggap bahwa mengikuti kehendak Allah itu adalah merugikan bagi dirinya, tidak enak, berat, menyusahkan dan lain sebagainya, maka dia tidak melakukannya. Tawaran-tawaran kesenangan dunia membelenggunya dengan erat, sehingga berani untuk menolak kehendak Tuhan. Pujukan iblis ini mendatangkan kebinasaan pada yang bersangkutan. Nah, itulah penyebab kenapa orang menolak kehendak Tuhan. Dan biarlah kita hindari dalam diri kita agar kita selalu patuh dan taat untuk melakukan kehendak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan, bahkan kemampuan untuk sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Allah, terutama yang dalam diri kita, yang ditujukan Tuhan buat diri kita. Ya, biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Yang ku puja dan ku sembah selalu, Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhan lah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kawalku yang hidup.
puja dan ku sembah selalu. Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhanlah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kau aku yang hidup. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus